sangat bagus dalam urusan teknis. Ada banyak kelucuan terjadi, mulai dari penampakan hantu, gimana endingnya. Halo, selamat datang di channel Jurnal Nonton. Di video kali ini, kita akan membahas 13 film Korea Selatan paling esensial yang harus kamu tonton sebelum nyebur ke dalam Hollywood. Kesuksesan Parasite dalam dunia perfilman global membuka mata penonton dunia ke arah Korea Selatan. Orang-orang mulai menjelajahi film-film asal negeri ginseng tersebut yang disebut dengan istilah Hollywood. Sebagai sinonim plesetan dari Hollywoodnya Korea, ini terimbas juga kepada media penyiaran seperti TV dan video on demand yang ikut meramaikan bisnis mereka dengan mengisi film-film Korea di saluran mereka. Ada sekian banyak film Korea yang bagus-bagus. Lalu, bagi kita sebagai penonton yang baru mau mulai, bagusnya nonton yang mana dulu nih? Nah, berikut ini adalah film-film Korea yang menurut saya paling esensial yang harus kamu tonton terlebih dahulu sebelum nonton film-film Korea lainnya. Dan untuk list ini, karena filmnya banyak, jadi kita perlu menyempitkan pilihan. Pertama, kita sortir filmnya hanya yang dirilis maksimal tahun 2010 dan ke bawahnya, alias sebelumnya, karena mereka yang lebih dahulu hadir. Kemudian, kita mencoba untuk memberikan keterwakilan untuk setiap genre film. Dan saya pilih dari setiap genre itu, judul yang paling sering disebut oleh orang-orang, alias yang lebih populer. Mungkin ada film yang bagus, tapi nggak begitu populer, seperti Ilmare, Shiri, atau Going by the Book. Lalu, jika ada satu sutradara yang punya banyak film bagus, maka kita juga hanya pilih satu atau dua saja sebagai perwakilan. Contoh, ada banyak film karya sutradara Park Chan-wook yang bagus-bagus, yang rilis sebelum tahun 2010, seperti Vengeance Trilogy, Joint Security Area, I Am a Cyborg But That's Okay, dan Curse. Tapi, kita hanya pilih satu atau dua saja sebagai perwakilan. Dan terakhir, saya jamin, semua film ini sangat bagus dalam urusan teknis, baik itu penyutradaraan, skenario, acting, sinematografi, scoring, dan lain-lain, yang telah diakui karena dapat awards di mana-mana. So, without bacot lebih banyak lagi, let's go to the list. Old Boy. Ini wajib, super wajib. Alasannya kenapa? Udah dibuat di video sebelum ini. Kamu bisa klik link di atas atau ada link di deskripsi. Film ini menceritakan misteri tentang proses balas dendam seseorang tanpa tahu kenapa dan sebab apapun. Dia disekap dalam ruangan selama 15 tahun. Gila nggak tuh? Jadi, dia bertekad untuk balas dendam dengan cara mencari siapa dalang di balik penyekapannya. Uniknya, pelakunya itu bukan bersembunyi loh, tapi malah berani untuk berkomunikasi dengan Odesu. Dengan dibantu oleh seorang gadis, mereka berdua melakukan penelusuran terhadap petunjuk-petunjuk yang mereka punya. Gimana endingnya? You will never see that coming. Selain dari segi misteri, film ini juga mempunyai unsur fight action yang sangat keren. Memories of Murder. Sutradara Parasite, Bong Joon-ho, naik daun ya lewat film ini nih. Berdasarkan kisah nyata, film ini menceritakan tentang dua polisi yang melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan berantai di sebuah desa. Uniknya, sang serial killer ini kalau membunuh punya ciri khas, seperti timing dan target yang diincar. Proses investigasi ini juga sangat menarik untuk ditelusuri. Apalagi, kedua detektif ini berbeda gaya dan punya keyakinan sendiri terhadap keampuhan metode yang mereka pakai. Yang satu santai dan berdasarkan data, yang satu temperamental dan judgmental yang mengintimidasi para suspek. Memories of Murder adalah sebuah presentasi yang hebat dari sebuah kisah nyata. A Bittersweet Life diisi oleh aktor Korea yang paling terkenal, yaitu Lee Byung-hun. Dalam film ini, ia berperan sebagai seorang bodyguard yang ditegaskan untuk menjaga pacar simpanan bosnya. Alih-alih menjaga, dia malah sepertinya jatuh cinta sama tuh cewek. Ya, siapa yang gak bakal jatuh cinta? Lah, wong ceweknya cantik gitu. A Bittersweet Life dikemas dengan sinematografi yang apik dan makna yang filosofis. Urusan action, di sini banyak sekali adegan action dan fighting yang sangat dahsyat dan memacu adrenalin. Bahkan, bisa jadi nih, film ini banyak dijadikan referensi oleh filmmaker-filmmaker lain dalam membuat sequence action. Seperti adegan dalam gedung terbengkalai itu, ya mungkin menginspirasi Gareth Evans dalam film The Raid. A Tale of Two Sisters.
Perwakilan film horor terbaik asal Korea ada dalam film ini. Karena filmnya bagus, Hollywood sampai bikin remake-nya yang berjudul The Uninvited. Bercerita tentang seorang gadis yang baru pulang dari rumah sakit jiwa untuk reuni kembali bersama keluarga di rumahnya. Tapi selama di rumah justru banyak aneh yang terjadi nih. Mulai dari penampakan hantu sampai cekcok dengan ibu tiri. Dalam film ini, keluarganya berisi satu ayah, satu ibu tiri, dan 2 orang anak gadis. Si kakak berusaha untuk melindungi sang adik dari kejamnya ibu tiri. Ya, you know lah stigma ibu tiri gimana kan? Ada misteri yang gak akan kalian pernah sangka-sangka karena horor gak hanya datang dari sosok mistis, tapi juga dari kebenaran yang tersembunyi. Tae Guk Gi. Jika kalian suka Saving Private Ryan, kemungkinan besar kalian juga akan suka film ini. Kualitasnya boleh dibilang hampir sama. Ini film perang yang sangat brutal dan berdarah-darah. Dan gak hanya menampilkan keseruan close combat battle, tapi juga sangat emosional secara perasaan. Bercerita tentang 2 bersaudara Korea Selatan yang ikut wamil perang melawan Korea Utara. Mereka saling menjaga satu sama lain. Bahkan, sang abang berani mati demi mendapatkan hak untuk memulangkan adiknya ke rumah. Kenekatan si abang jelas ditentang si adik, yang tetap ingin mempertahankan keutuhan keluarga. Maka, akan ada beberapa kali perubahan haluan kemana cerita akan bergerak. Yang menarik dari film perang adalah bagaimana mereka memanifestasikan the real condition dan impact dari sebuah peperangan. Banyak korban nyawa, keluarga, dan ekonomi. Yang bikin film ini punya nilai lebih, yaitu film ini meletakkan cermin buat penonton untuk dapat melihat dari perspektif kedua pihak yang berlawanan. Gimana kalau prajurit Korsel terhadap Korut, dan sebaliknya gimana prajurit Korut terhadap Korsel. Perbedaan ideologi bernegara menjadi dasar konflik. My Sassy Girl. Nah, film ini menjadi wakil dari genre romcom, yaitu romantic comedy. My Sassy Girl merupakan film ringan yang dapat dinikmatin oleh siapa saja. Lucu dan romantis secara bersamaan. Menceritakan sepasang kekasih yang mereka tuh nggak sengaja berjumpa dan akhirnya mencoba untuk saling jatuh cinta. Kenapa disebut mencoba? Karena di posisi si cewek, sebenarnya dia sedang dalam keadaan galau pasca meninggalnya kekasihnya. Sebaliknya, si cowok juga merasa yakin gak yakin sih dengan si cewek. Apakah dia benar-benar tipe idamannya? Dalam proses penyatuan cinta mereka, ada banyak kelucuan terjadi. Karena si cewek dibuat berkarakter galak dan si cowok yang penakut. Kayak SSTI, suami-suami takut istri. But as the usual Korea romantic stories, there always be sad storiesnya. Just wait until the very ending dan kalian akan merasakan betapa bagusnya film ini. The Man From Nowhere. Film ini yang makin mengesahkan kalau Korea nggak kalah hebat loh dari Hollywood kalau urusan bikin film action thriller. The Man From Nowhere adalah perwakilan dari banyak film action thriller Korea lainnya yang sepadan secara kualitas tapi nggak bisa masuk ke dalam list ini karena nggak sepopuler film ini atau yang rilisnya setelah 2010. Film ini menceritakan seorang pria yang pendiam yang secara nggak sengaja terlibat ke dalam kasus perdagangan manusia dan narkoba yang dilakukan oleh mafia di wilayahnya. Hal ini memaksanya kembali ke kehidupan lamanya yang penuh dengan kekerasan. Dia berada di tengah-tengah antara polisi yang mengincarnya, tapi juga harus melawan dan menghentikan si mafia. Di sini ada banyak adegan action seperti tembak-tembakan dan fighting yang koreografinya mantap banget. Siapakah pria ini sebenarnya? Film ini selain unggul dari sisi action, juga unggul dari sisi emosionalnya. Ini yang membedakannya dari film-film action lain yang lupa memberi bumbu perasaan dan backstory yang layak. I Saw the Devil. Nah, kalau ini adalah bentuk perwakilan dari film dengan tema revenge pada umumnya, yaitu balas dendam atas kematian orang yang dicintai. Then, what makes this movie great? The revenge itself is different. Gak selesai nih ketika si tokoh utama berhasil menangkap atau menghajar si pelaku. Alih-alih menyelesaikan balas dendamnya dengan menyerahkannya ke pihak berwajib atau sekali aja dibunuh, lamalah si tokoh utama ini melepaskan pelaku dan ingin bermain lebih lama dengan si pelaku. Mereka berdua bergantian untuk saling memburu dan diburu. Kondisi ini membuat rasa tidak aman terhadap orang-orang di sekitar mereka dan menjadikan batas yang bias antara mana yang good dan mana yang evil. Keunggulan lain film ini juga terdapat pada adegan yang sadis-sadis dan sangat frontal. The Chaser. Film yang dinobatkan sebagai film terbaik Korea tahun 2008 ini juga layak masuk list karena gregetnya minta ampun. Gimana enggak? Di film ini, villainnya tuh telah ada depan mata sedari awal film. Tapi, pihak kepolisian sangat lambat dalam bergerak di saat korban lebih membutuhkan pertolongan secepatnya. Jadi tuh ceritanya, ada seorang serial killer, hobinya nyulik, nyiksa, dan membunuh wanita. Kebetulan, kali ini korbannya adalah wanita yang bekerja sebagai wanita panggilan dari seorang germo bernama Jung Ho.
Jung Ho bertanggung jawab penuh atas terculiknya salah satu pegawainya ini dengan cara menyelidiki dan mencari sendiri di mana keberadaan pelakunya. Judul The Chaser ini lebih punya arti bukan sebagai pengejar pelaku, tapi pengejar yang harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan si korban. Kefrustasian akan membakar penonton karena ini tidak seheroik film-film Hollywood, terinspirasi dari kisah nyata dan mencoba menggambarkan realita tragis dari setiap kasus serial killer. The Good, The Bad, and The Weird. Orang Asia, tapi bikin film western koboi-koboyan. Nah, ini dia nih. Jika kalian mencari a fun ride sepanjang film, nah film ini pantas kamu coba untuk tonton. Diciptakan penuh dengan fabulous action pack, banyak gun fighting, kejar-kejaran pakai kuda, menegangkan sekaligus menyenangkan. Dan set produksi yang digelar di sini juga nggak tanggung-tanggung loh, bener-bener berasa western banget. Meskipun tetap menceritakan kisah orang Korea di wilayah konflik dengan Jepang dan Cina. Adalah sebuah peta harta karun yang jadi pemicu dari pertempuran antara the bad, the good, dan the weird. Mereka ingin merebut petanya, mencari dan mengklaim harta karun tersebut. Sesuai julukannya, the bad berisi orang-orang jahat, yaitu perompak, bandit, dan militer yang korup. Sedangkan the good adalah seorang bounty hunter, pemburu bayaran yang memburu buronan pemerintah untuk hadiah uang. Dan terakhir, the weird, sesuai namanya, hanyalah seseorang yang dalam setiap tindakannya suka ceroboh, cenderung bodoh, dan menghasilkan sin-sin kocak. Keterlibatan banyak pihak ini menciptakan kehebohan yang masif dalam filmnya. Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring. Meskipun film ini tentang kehidupan biksu di kuil kecilnya, tapi ini bukan film religi loh. Malah, cakupannya universal karena banyak memiliki simbolisme yang memaknai kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Alkisah, ada satu biksu tua yang mengasuh seorang anak dari usianya kecil hingga dewasa. Suatu ketika, datang pasien perempuan yang datang ke kediaman mereka untuk berobat. Setelah kedatangan inilah cerita menjadi lebih bernyawa. Film ini cukup berat dan berseni. Dialognya sangat minim, temponya juga super lambat. Apalagi didukung dengan lokasi cerita yang hanya berada di satu area tenang, yaitu rumah kecil yang mengambang di tengah danau. Dan danaunya pun berada di tengah-tengah pegunungan, menjadikan film ini terapi pikiran buat kamu. Awas, jangan tuh loh. Visual sinematografinya mantep-mantep dan menyiratkan storytelling untuk filmnya. In the end, kita baru menyadari nih betapa menyentuhnya pesan yang ada dalam film ini. Cukup untuk membuat kita sebagai manusia introspeksi diri tentang pelajaran hidup yang kita dapat. Castaway on the Moon. Biasanya, film-film survival tentang terdampar meletakkan karakternya di pulau terpencil, hutan belantara, atau ya semacam post-apocalypse world gitu. Dan, what if kalau terdamparnya malah di tengah kota atau di kamar sendiri? Yap, filmnya menceritakan dua insan yang sama-sama terdampar. Pertama, seorang pria yang depresional yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara terjun dari jembatan ke sungai yang berada tepat di perkotaan. Alih-alih mati nih, dia cuma pingsan. Bangun-bangun, dia malah menyadari kalau dia terdampar di pulau kecil tepat di tengah-tengah sungai. Entah karena sarafnya udah putus atau memang pengen nih, dia malah memutuskan untuk tinggal dan hidup di pulau tersebut. Dengan segala sumber daya yang ada, ya semacam sampah dan rongsokan gitu, dia bangun tempat tinggal dan mencari makan. Selanjutnya, insan yang kedua, itu seorang cewek yang terdampar di kamarnya sendiri, atau lebih tepatnya sih, mengisolasi diri dari dunia luar. Apa yang dapat terjadi di antara mereka berdua? Lucu, inspiring, sekaligus heartwarming. Filmnya adalah sebuah masterpiece yang berada pada level kreativitas tertinggi. Semuanya well scripted dengan tujuan membangun fondasi plot yang bagus banget. Di samping itu, every shot juga well framed dan visually stunning. Welcome to Bang Bakbul. Jangan tertipu sama kisah latarnya yang bersetting saat perang antara Korea Selatan melawan Korea Utara. Film ini bukan tentang itu. Menceritakan tentang dua orang tentara Korea Selatan dan 3 orang tentara Korea Utara yang tak sengaja terlempar dari platonnya saat berperang. Masing-masing mereka berjalan dari arah yang berbeda, tapi kemudian secara nggak sengaja bertemu di satu titik, yaitu desa Dongmakgul. Dongmakgul adalah sebuah desa yang sangat terpencil di atas gunung, yang mungkin nggak terbaca nih di radar, atau bahkan mungkin nggak tercatat di kantor camat sana. Saking terpencilnya, mereka itu taunya hanya berladang. Mereka nggak tahu apa itu tentara, apa itu senjata, dan juga nggak tahu loh kalau lagi ada perang. Lah, situasi ini malah membuat suasana jadi awkward. Karena saat kedua belah tentara berhadapan, tentu ya akan saling sinis-sinisan gimana gitu, dan saling ingin bunuh. Tapi ya nggak bisa, karena mereka berada di hadapan kepuasan warga desa. Film ini adalah tipikal family movie yang mengajarkan perdamaian, kesatuan, dan tragedi. Oke, that's all list film-film Korea yang paling esensial yang harus kamu tonton sebelum kamu nyebur ke film-film Korea yang lainnya. Di luar list tadi, ada sedikit honorable mention, seperti A Moment to Remember, Hello Ghost, Barking Dogs Never Bite, Sympathy for Mr. Vengeance, Mother, dan Dito. Oke, sekian dulu video kali ini.
komen di bawah ya, film apa yang harus kita bahas selanjutnya. Jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. And thanks for watching.